Bismillahirrahmanirrahim. Halo, nama saya Siska Handayani. Kali ini saya akan membahas tentang sistem rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Sistem rekrutmen dan seleksi calon karyawan, apa sih yang dimaksud? Sistem rekrutmen adalah menarik calon karyawan untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan seleksi adalah memilih calon karyawan untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini kita juga tahu untuk merekrut beberapa calon karyawan bisa melalui beberapa hal, yaitu dengan lowongan pekerjaan yang bisa kita taruh di email atau di platform-platform media sosial seperti itu, atau pula di surat kabar atau media informasi lainnya. Sedangkan sistem seleksi, yaitu yang disebutkan tadi, adalah memilih calon karyawan untuk sebuah perusahaan untuk ditempatkan di posisi yang memang sedang dibutuhkan. Di dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, ini harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional di bidangnya tentunya ya. Kenapa? Karena sistem ini tidak boleh sembarangan orang yang melakukan, tetapi orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Agar pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi karyawan bisa menghasilkan orang-orang yang memang bisa ditempatkan di posisi-posisi yang seharusnya, yaitu the right man and the right place, yang biasa kita dengar seperti biasanya. Lalu, apa sih tahapan-tahapan yang akan dilalui di seleksi calon karyawan ini? Ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh calon-calon karyawan, yaitu pertama adalah tahapan surat lamaran. Surat lamaran saat ini sudah mencapai sesi modern ya. Kadang perusahaan itu ada yang sudah memakai selain CV atau portofolio, perusahaan sudah memakai yang disebut dengan ATS, yaitu sistem di mana memakai kode-kode atau kunci-kunci yang memang langsung menghasilkan di orang-orang yang memang dibutuhkan di posisi-posisi tertentu. Kedua, yaitu rekam jejak. Rekam jejak itu adalah berisi tentang referensi-referensi calon karyawan tersebut yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, di mana saat perusahaan untuk memilih calon karyawan yang terbaik untuk perusahaannya, untuk menempati posisi yang memang seharusnya. Rekam jejak itu selain dari referensi, mungkin bisa dilihat dari rekam jejak itu bisa dilihat dari CV calon karyawan tersebut yang menyebutkan tentang pengalaman-pengalaman calon karyawan tersebut yang pernah mereka alami sebelum mereka mengikuti seleksi karyawan. Lalu yang ketiga apa sih? Yang ketiga adalah tes psikotes. Tes psikotes ini untuk apa? Tes psikotes ini dibuat untuk mengetahui kepribadian calon karyawan tersebut dan sikap kerja calon karyawan tersebut. Dengan psikotes ini juga kita akan mengetahui sifat dan karakteristik calon karyawan yang akan kita rekrut. Setelah psikotes, maka selanjutnya adalah tes kemampuan. Tes kemampuan ini biasanya dilakukan oleh HRD atau tim penyeleksi calon karyawan akan melibatkan seorang user yang dimana user tersebut akan memakai calon karyawan tersebut setelah diterima di sebuah perusahaan.
Karena tes kemampuan ini berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi tes kemampuan ini bisa beragam, tidak bisa kita samaratakan. Misalkan sebuah perusahaan membutuhkan seorang accounting, maka tes kemampuannya tentunya di bidang accounting. Atau sebuah perusahaan membutuhkan seorang teknisi, maka tes kemampuannya harus di bidang teknisi. Jadi tes kemampuan ini intinya adalah skill, tes skill calon karyawan tersebut. Setelah tes kemampuan ini dilakukan, tahapan ini bisa dilalui dan lulus. Biasanya selanjutnya akan melalui tes kesehatan. Tes kesehatan ini pun beragam, tergantung posisi yang dibutuhkan. Karena nggak semua posisi ini tes kesehatannya itu sama. Jadi tergantung posisi yang dibutuhkan, maka tes kesehatan itu akan mengikuti posisi yang dibutuhkan. Setelah tes kesehatan selesai, maka lanjut adalah interview dengan user. Interview dengan user ini sangat penting ya teman-teman, karena user ini menentukan siapakah tim yang terbaik akan bergabung dengan mereka setelah melalui rangkaian beberapa tes. Jadi penentunya adalah memang di interview user. Setelah interview user ini mendapatkan hasil rekomendasi tes-tes sebelumnya. Setelah interview dengan user, maka pemberi kerja atau penyeleksi karyawan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, yaitu yang dapat diputuskan bahwa calon karyawan tersebut bisa diterima atau tidak, akan mendapatkan hasil siapakah yang akan diterima untuk di posisi-posisi yang memang dibutuhkan. Jadi proses interview dan seleksi karyawan ini akan menghasilkan seorang karyawan yang memang berkualitas, berqualified, sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, sehingga menciptakan the right man and the right place and the right thing. Sehingga posisi ini akan mendukung visi misi perusahaan akan tercapai dan berhasil, tentunya sukses untuk di masa depan. Mungkin itu saja dari saya, yaitu tentang pemaparan sistem seleksi, sistem rekrutmen dan seleksi karyawan di sebuah perusahaan. Terima kasih.